Israel ya. Tetapi makanya Taurat itu hanya hukum-hukum itu hanya menunggu kedatangan Mesias itu. Setelah kedatangan Mesias itu sudah hukum itu tidak perlu lagi buat kita taati juga tidak apa-apa. Karena Yesus telah membatalkan Taurat itu. Makanya Paulus bilang, Yesus mengatakan aku datang untuk bukan mentiadakan tetapi aku datang untuk menggenapi. Itu udah jelas Yesus telah menggenapi hukum itu. Hukum itu adalah Taurat itu. Makanya kita tidak perlu taat kepada Taurat itu juga tidak apa-apa karena Taurat itu artinya hukum ya. Karena kenapa Taurat itu adalah yang dinantikan Mesias itu untuk menggenapi udah Taurat. Kepanjangan. Udah kepanjangan. Oke, saya bacakan Matius 5 ya, nomor 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Pertanyaan saya, sejak kapan Yesus membatalkan hukum Taurat? Baik ya. Yesus datang, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk mentiadakan Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi Taurat. Bunda Nora dibuka Galatia 2 pasal 21, Bunda Nora. Ya, teman-teman Oten harus pahami ya, Ya, kita harus mengerti makna daripada isip kita ya. Dia datang. Jangan. Tadi Anda mengatakan dengar dulu. Yesus membatalkan hukum Taurat. Saya baca nih ya, Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi yang membatalkan hukum Taurat, benar itu, Yesus, benar. Bentar. Yang membatalkan hukum Taurat, Yesus atau Paulus? Teman-teman bagus ya. Saya mau bacakan ayat ini dulu, tapi di situ ya saya ingin membuka teman-teman ya wawasan teman-teman Oten agar berpikir. Saya tadi simpel deh. Sejak kapan Yesus membatalkan hukum Taurat? Yang kedua, yang membatalkan hukum Taurat Yesus atau Paulus? Oke, baik ya. Saya bacakan ayatnya, jadi kamu diam ya. Dengar ya. Di mana dikatakan begitu? Oke, diam. Ya, Oke. Tenang. Saya cari ayatnya dulu. Takut sekali kau ini. Aduh, udah datang Bang Zuma. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Sebagai rohani Israel, bukan. Jadi yang dipanggil itu, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini
kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang di sini pada hari ini, kita semua yang masih hidup di saat sekarang ini. Jadi kalian yang ada sekarang ini jangan mimpi Taurat itu untuk kalian. Jangankan untuk kalian, untuk nenek moyang mereka saja Bani Israel itu kagak. Saya ulang lagi baca ya. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita siapa? Kita yang ada di sini di hari ini. Kita semua yang hidup, yang masih hidup, Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Ini artinya bahwa hukum Taurat itu hanya untuk kaum Israel zaman itu saja, bukan setelahnya dan bukan sebelumnya, Paman. Itu yang pertama. Yang kedua, di Ulangan 33 nomor 1, inilah berkat yang diberikan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel sebelum Musa mati. Kepada orang Israel sebelum Musa mati. Jadi kalian yang bukan Bani Israel, jangan merasa nanti kena nanti nubuat serigala itu. Inilah berkat yang diberikan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel sebelum Musa mati. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai dan terbit pada mereka dari Zer. Ia tampak bersinar dari pegunungan Faran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus. Di dalam tangan mulah mereka, pada kaki mulah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaat Yakub. Oke. Jadi tak ada hubungannya dengan Kristen. Kenapa Kristen ini kemudian tampil membawa hukum Torah meskipun mereka tidak gunakan? Karena mereka menggunakan hasil rampasan dari Paulus. Di dalam Kejadian 49 nomor 27, Yakub meramalkan Benyamin, nanti keturunanmu berperilaku seperti serigala. Pada pagi hari dia merampok, pada sore hari dia membagi-bagikan rampasannya. Paulus, Galatia 1:15, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Jadi Paulus setelah mencuri data-data dari hukum-hukum yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, dirampok. Data-data itu dibagikanlah kepada Roma. Makanya Roma menyebar kemana-mana dengan penekanan, perampasan, dan seterusnya. Lahirlah Kristen di Indonesia ini. Itulah awalnya hasil curian yang dipakai oleh serigala yang nyamar seperti domba, yang telah dinubuatkan kemudian oleh Yakub dan dinubuatkan oleh Yesus dan digenapi oleh Paulus, dan orang banyak yang sesat itu adalah Kristen. Laknatullah alaih. Silakan. Ya, silakan Pak Yono. Pak Yono. Pakai data ya kalau ngomong. Jangan jual pantat ayam. Pakai data. Ya, oke Bang ya. Kita di sini ya, tetapi saya cuma mengatakan ke Abang Suma, jangan pernah mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu dan begitu dan begini ya. Ya. Nanti ku bongkar aibnya itu Paulus, kenabian palsunya. Silakan lanjut aja dulu. Nah, oke ya. Abang Zuma juga berbicara tentang Taurat ya. Padahal Abang Zuma tidak ada izin untuk mengkotak-atik itu. Ya. Abang Juma izin dari siapa untuk mengotak-atik hukum Taurat itu, sedangkan Abang Juma tidak mengimani itu. Abang Juma membenci Taurat itu ya. Jadi kalau kau berbicara Taurat itu memang berlaku pada bangsa Kadang lucu memang. Ya.
Jangan kamu ketawa ya. Jangan kamu ketawa. Karena kau bernarasi liar tetapi kau tidak tahu ya. Hukum dan ketetapan ya, hukum Taurat itu diturunkan kepada bangsa Israel ya. Kami yang Kristen sekarang ini tidak perlu taat kepada hukum Taurat itu lagi karena Yesus telah menggenapi, telah membatalkan hukum Taurat itu. Ini yang saya tanya, apa hubungannya saudara? Tunggu. Diam dulu, nanti Apa saya jelaskan. hubungannya Santai, saya Kristen tahu apa dengan yang hukum tadi Taurat? kau Kenapa justru kamu narasikan. mengatakan kami tidak taat lagi? Memang sejak kapan hukum Taurat itu untuk kamu? Ya iya, Tidak taat makanya lagi. itu. Memang sejak kapan Makanya hukum tadi Taurat itu kenapa untuk kau kamu? menjelaskan tadi? Kapan? Nah oke ya. Maksudmu apa? Saudaraku, kenapa saya menjelaskan Torah? Karena Al-Quran saya memberikan legitimasi itu. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadha kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyara lil muhsinin. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Dan sebelum Al-Quran ini wahai Nabiku Muhammad telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Kamu tahu nggak siapa yang zalim yang dimaksud di sini? Yang dimaksud ya, orang zalim ini adalah orang kafir. Maka saya menjelaskan data ini karena orang-orang kafir yang dimaksud di situ. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Di situ dikatakan wal kafiruna humuz zalimun. Dan adapun orang-orang kafir itu adalah orang-orang zalim. Nah, Taurat datang, Al-Quran datang untuk menguraikan sebagian dari isi Torah agar memberi peringatan kepada kalian orang-orang zalim, orang kafir, karisteng. Jadi kamu nggak bisa batasi itu. Al-Quran datang menjelaskan tentang Taurat sekaligus sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang kafir. Makanya Al-Quran ketika datang menjelaskan bahwa Taurat itu adalah kitab yang diberikan kepada Musa sebagai petunjuk dan rahmat bagi Bani Israel. Nah, apa hubungannya dengan karisteng? Gak ada hubungannya dengan karisteng. Hukum Taurat itu diambil oleh Paulus ya sebagai tameng untuk melegalkan ajarannya. Ajaran apa itu? Menggantikan perintah Tuhan dengan perintahnya, menggantikan syariat Tuhan dengan syariatnya, menggantikan Tuhan dengan Kristus yang datang kepadanya berupa makhluk roh yang datang kepadanya ketika dia ke Damsyik. Begitu saudara. Jadi tak ada hubungannya Taurat itu dengan Kristen. Kristen hanya menggunakan Taurat di mulutnya supaya dianggap ia tahu anak dari Israel tahu. Padahal itu hanya alat untuk menipu. Silakan Anda tanggapi pakai data. Silakan Pak Yono. Baik. Ya, saya tanggapi dulu Bang Suma tentang Paulus ya. Jangan kamu sebut lagi Paulus itu ya nabi palsu dan begini dan begitu ya. Jangan kamu sebutkan di dalam Quranmu itu tafsirnya itu nabi Paulus ya. Nabi Paulus itu adalah utusan Allah SWT. Kau dengar titik ya. Di dalam Quranmu itu ya kau menghina Paulus. Saya di sini tidak mau ya. Rasul Paulus itu ya rasul kami ya. Kau menghina dia. Sudahlah Tauratnya orang dirampok, sekarang Al-Quran lagi mau dirampok. Dengar dulu Mental kamu penjajah memang. ya, kalau saya bahas ya. Di dalam kitab itu ya, pendetamu yang lulusan luar negeri suruh ke sini. dengar dulu Yang sembunyi. sekali ya. Di dalam kitabmu itu tafsirnya itu ya mengatakan bahwa Paulus itu adalah rasul ya, nabi dari Allah yang SWT itu yang mengutus. Astagfirullahaladzim ya Allah ya kan. Ya. Oke, satu menit. Sekalian aja aku bilang Lukas juga ada dalam Al-Quran. Ya, saya tunjukkan biar kamu tahu ya. Karena Iya, kamu silakan. Paulus terus ya, saya tunjukkan ya bahwa tafsiranmu itu ada Paulus adalah nabi yang diutus Oh, oleh Allah. tafsir. Saya juga bisa mentafsirkan kalau itu bom-bom. Kalau Ya, cuma tenang tafsir. saja. Namanya tafsir. Sudah lanjut. Mana hukum Taurat ini? Hukum Taurat untuk Kristen itu di mana? Benang merahnya ke Kristen hukum Taurat itu di mana? Berat memang, berat memang. Berat. Izinkan dia bertelur dulu. Wal kafiruna humuz zalimun. Wal kafiruna humuz zalimun. Jadi Al-Quran datang menjelaskan isi Torah untuk sebagai peringatan kepada orang-orang kafir.
bahwa apa yang mereka ambil dari Taurat itu meskipun hanya remah-remah, tapi itu tidak sesuai dengan hukum Taurat itu sendiri. Hukum Taurat dibilang sampah, salah, itu keliru. Hukum Taurat dibilang tidak ada kebenaran di dalamnya, itu keliru. Hukum Taurat kemudian dibatalkan, itu keliru. Semua keliru. Maka Al-Quran datang menjelaskan bahwa Taurat itu ada petunjuk dan rahmat di dalamnya. Makanya Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran datang sebagai peringatan kepada orang-orang kafir ini supaya berhenti dari kezolimannya, memfitnah Nabi Adam, memfitnah Nabi Musa, memfitnah Taurat, memfitnah Nabi Isa, memfitnah Yesus, semua difitnah. Hanya untuk sekedar menuhankan Kristus ini. Padahal Kristus ini bukan manusia, berarti bukan anaknya Maria kan gitu. Oke, lanjut. Saudara siluman. Ya, siluman. Ini siluman babi. Siluman. Hah? Itu ada gambar babinya. Oh Siluman. gitu. Itu bang, kan gambar babi itu. Bukan siluman Theos. Siluman Theos bertanduk 7 bermata 7 itu. Itu bukan Tuhan mereka katanya bang. Lalu apanya? Itu beda. Itu menunjukkan 7 kota katanya. Oh itu tafsir, itu tafsir. Aku melihat, ya dilihatnya nah. Udah dilihatnya. Lebab mina cini kita ujene ponto. Ada na lihat tawa bembe habis digerek lehernya bertanduk 7 bermata 7. Deh pandai sekali bersilat lidah. Sudah jelas-jelas mi dibilang di situ, itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Nabila mi sedek bukan. Ini zaman sudah canggih, berat untuk menipu-nipu lagi. Makanya di barat agama ini sudah ditinggal. Di Indonesia aja so paten. Di barat udah ditinggal. Kenapa? Karena bertentangan dengan data dan akal sehat. Begitu Jo. Indonesia kan ini kecenderungan kita itu yang penting dari luar negeri. Panci bekas yang penting dari luar negeri. Mantap sudah. Bahkan pakaian dalam kalau dari luar negeri, pakaian dalam, gigi palsu kalau dari luar negeri itu pasti disukai. Tas palsu, tas bekas, celana dalam bekas, apalagi. Kalau dari luar negeri pokoknya pasti disukai. Nah ini juga agama bekas yang sudah tidak dipakai di luar sana, dipakai juga di sini. Ya kan fakta gitu. Ya. Buktinya Inggris, orang-orang di luar sana sudah berlomba-lomba masuk masjid ibadah, bersyahadat. Iya toh? Kita sama bang. Boleh? Wirman Neve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya Muslim bang. Ya. Saya cuma pengen ini aja, pengen tahu aja suara langsung Bang Zuma ini makanya. Sama Mbak Nora bagian Santang, saya tiap hari sih dengar live-nya gitu. Tetap dukung. Semangat Upload Indonesia. Amin. Alhamdulillah. Makasih ya bang, doanya. Wah, saya juga keluarga ada dari non Muslim juga, cuman ya orang itu memang keras-keras semua loh bang. Apa? Oke. Kita lanjut diskusi ya bang. Orang Oke, suka siap. barang bekas yang penting dari luar negeri bang. Oke. Makasih ya bang. Assalamualaikum. Ya. Makasih abangku. Turunkan aja Pak ya, saya cuma kasih semangat aja. Siap, makasih. Cerdas. Ini cerdas murtad. Salam, Murtad. salam, Bang Juma, Bu. Salam sampurasun. Ya, sebentar. Ya. Kristen Islam bang. Saya di KTP Islam, tapi saya udah murtad dari 2017. Saya bukan. Oh bukan Islam lagi ya, iya. Kristen ya. Oke, Halo? silakan. Iya berarti murtadin. Iya bang, gimana bang? Lanjut.
Halo, Iya. Bang, mau bertanya Bang Juma. Iya. Sebenarnya kenapa umat Islam itu kalau sholat mesti menghadap Ka'bah gitu? Itu sih Oh ya. pertanyaannya. Barangkali saya tertarik kembali lagi ke Islam. Iya. Tanyanya itu sih. Oke. Jadi Ka'bah itu simbol tauhid dalam Islam. Simbol tauhid. Kenapa Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Kenapa kita harus mengesahkan Qul huwallahu ahad? Katakanlah bahwa seluruh upaya yang ada di atas muka bumi ini harus mentauhidkan, harus mensatukan Tuhan. Maka seluruh upaya yang ada dalam kehidupan manusia, apapun itu, harus merujuk kepada keesaan Tuhan. Maka ibadah, cakupan ibadah, puasa hanya tertuju kepada satu entitas saja. Salat hanya tertuju kepada satu entitas saja, yaitu jangankan kemudian niat, gerakan tubuh harus merujuk pada satu titik, yaitu tauhid, mengesahkan Tuhan. Maka arah kiblat dari manapun manusia di bumi ini harus merujuk kepada satu titik saja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka Islam dalam ibadah pun harus satu titik. Beribadah dari manapun harus satu arah, yaitu menuju kepada hakikat pencipta langit dan bumi semata. Tidak berserak, yang satu menghadap ke kiri, yang satu menghadap ke kanan, yang satu membelakang saling. Enggak, itulah indahnya Islam. Makanya disebut Islam damai. Coba Anda bayangkan kalau dalam satu masjid orang mau ruku sujud seenak-enaknya, apa jadinya? Uktinora sujud menghadap ke barat, yang di belakangnya sujud menghadap ke timur. Nah, begitu sujud langsung tiarap mereka karena bokongnya besar-besar nih orang. Jadi dalam tata cara ibadah saja Islam itu indah, saudaraku. Andai saja kamu bisa naik ke langit melihat umat Islam itu ibadah, begitu indahnya. Dari ufuk yang paling terjauh dari Ka'bah itu sujud lebih awal, kemudian bergerak seperti kuncup bunga yang sedang tertutup. Begitu juga ketika mereka bangkit dari ruku, mereka seperti kuncup bunga yang sedang mekarnya. Itulah Islam, merujuk kepada satu titik ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu sami'na wa ta'na. Islam itu mendengar dan mentaati. Ketika ada perintah dari pencipta langit dan bumi, maka penganutnya disebut muslim. Apa makna muslim? Apa maksudnya muslim? Muslim itu adalah orang yang tunduk kepada perintah pencipta langit dan bumi, tidak membantah. Sekiranya diperintahkan salto, salto. Sekiranya diperintahkan renang, renang. Tapi diperintahkan sujud menghadap ke Baitullah, ke Baitullah, ke Bait El. Jadi Islam ketika ada perintah, sujudlah kamu menghadap ke Baitullah, maka kami sujud. Tak ada perlawanan, kecuali orang yang suka membantah Tuhannya, diperintahkan kemudian sujud, tapi mereka tidak sujud, malah salto-salto. Saya kira begitu, Bung. Terus kenapa Bang kalau misalkan ada orang gitu kritik misalkan kepada Nabi Muhammad ya, itu sampai dihalalkan darahnya. Saya kan pernah katanya ajaran rahmatan ilal alamin ya. Iya. Harusnya kan mengampuni gitu. Kenapa di Oke, baik. Yesus itu, Nabi Isa itu, sejatinya ketika diutus ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, yang harus berlaku sesuai dengan titah yang ia bawa adalah orang Israel seluruhnya kudu wajib percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Yesus kudu wajib dipercaya oleh seluruh Bani Israel. Itu tujuan dia datang kemudian di tengah-tengah manusia, kaumnya Bani Israel. Tetapi kaumnya jauh lebih sangar, kaumnya jauh lebih bengis, kaumnya jauh lebih kemudian pembangkangannya malah lebih daripada setan. Maka Yesus
harus pergi meninggalkan dunia tanpa harus menuntaskan ajarannya. Begitu juga Nabi Musa. Sekarang Nabi Musa mana ajarannya? Tunjukkan mana kitabnya Nabi Musa. Nggak ada lagi. Adapun di kalian itu hanya terjemahan dari Alexandria pada abad ketiga. Bukan kitabnya Nabi Musa lagi. Tidak ada yang sanggup menjaga kitabnya Nabi Musa. Kenapa? Karena kaumnya mayoritas pembangkang terhadap Nabi Musa. Dan tak ada pembelanya. Kemudian Yesus datang. Yesus juga mengalami hal yang sama. Tak ada pembelanya. Malah pengikut-pengikutnya juga terpedaya oleh Kristus palsu yang mengaku Yesus. Nah, ketika Nabi Muhammad itu datang, Bung, ajarannya itu litubayina linnas, untuk seluruh umat manusia. Maka dia harus ajarannya itu sampai pada titik terakhir kehidupan di dunia ini. Alias harus sampai kepada penghujung kehidupan bumi. Makanya coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22, nomor 23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan, apa katanya di situ? Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi, akan dilenyapkan dari bangsa ini, dari umat ini. Jadi tidak main-main. Utusan Tuhan jangan main-main. Kalau utusan Tuhan sudah diprioritaskan, jangan kau ganggu. Jangan diganggu dong. Nah, kalau misalnya utusan Tuhan itu kemudian diganggu, kemudian utusan Tuhan itu ingin dibunuh, lalu siapa lagi yang akan mengajarkan ajaran sampai di akhir zaman? Kalau diganggu kemudian ajarannya. Maka Nabi Muhammad sebagai Rasul dan penutup para Nabi, ajarannya harus langgeng sampai hari kiamat. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara, kenapa darahnya halal? Di mana kau dapat data itu? Di data mana yang bisa kau tunjukkan? Orang Nabi Silakan. kawin anak kecil, Bang. Itu kira-kira gimana menurut Abang? Seorang Nabi. Pantas nggak seorang Nabi? Pantaskah seorang Nabi menikahi anak kecil? Pantaskah Tuhan mengisap puting wanita remaja? Itu pertanyaan yang harus Anda pelajari tuh. Karena Anda murtad dari Islam pindah ke agama aneh. Anda kaget ada seorang nabi, ada seorang pemimpin menikah anak usia 6 tahun di 1400 tahun silam, sementara kakeknya Tuhan Anda itu menikah ribuan wanita. Nah, itu nggak pantas, Tunggu, sabar dulu. Yang Anda jadikan Bang. Yang Anda jadikan sebagai sandaran adalah tolak ukur Anda. Kan gitu. Tolak ukur Anda yang hidup di zaman sekarang. 1400 tahun silam Nabi Muhammad diminta kemudian oleh keluarga untuk menikahi seorang wanita. Wanita dinikahi di usia 6 tahun dan nanti serumah di usia 9 tahun. Usia 9 tahun pun ketika orang tua daripada wanita tersebut, Siti Aisyah tersebut, datang kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabiku Muhammad, istrimu Khadijah sudah layak untuk menjadi ibu rumah tangga. Beliau sudah dewasa, beliau sudah menampakkan keibuan, beliau sudah matang dari segi biologis, dari segi pemikiran, itu sudah matang." Maka Siti Aisyah serumah dengan Nabi Muhammad ketika kemudian berusia 9 tahun. Orang Arab, Bung, kalau sudah 9 tahun, apalagi masa lampau 1400 tahun silam, itu sama dengan wanita 18 tahun era sekarang ini. Sama. Kemudian, sabar dulu. Tidak ada hukum yang dilanggar. Kemudian tidak ada yang keberatan. Lalu kemudian tidak ada dosa yang diakibatkan dengan hal tersebut. Dan yang terpenting kemudian, hikmat daripada pernikahan Siti Aisyah dengan baginda Rasul Muhammad SAW, Siti Aisyah menghafalkan 2000 hadits lebih yang berkaitan dengan kewanitaan. Lalu Anda siapa? Mau keberatan seperti itu? Sedangkan pastor pendeta banyak kita temukan di barat sana, banyak anak-anak kecil yang menjadi korban pedofil. Kenapa Anda tidak layak, tidak mengatakan ini layak enggak?
Sedangkan mereka Anda sebut dengan apa? Anak-anak Tuhan. Nabiku cuma nabi, bukan anak Tuhan. Pendeta pastor anak Tuhan. Tapi ratusan kemudian kita temukan ya kejadian-kejadian yang sangat-sangat memalukan. Pastor pendeta orang-orang suci katanya anak-anak Tuhan, tetapi pedofil, bahkan banyak anak-anak laki-laki yang mereka gauli korban sodomex. Banyak korban sodomex. Dan sekarang Anda coba lihat, sabar dulu, Anda kan bertanya. Sekarang coba Anda lihat, siapa agama yang menghalalkan nikah sesama laki-laki? Agamaku, agama yang dibawa oleh nabiku, atau agamamu? Ayo, pikirkan aja dulu itu. Anda jangan lihat oknum, saudara. Kalau Anda melihat oknum Nabi Muhammad, bisa nggak kamu menceritakan hari demi hari kehidupan Paulus? Ketika dia usia, sebelum dia dikandung, setelah dia dikandung, setelah dia dilahirkan, setelah dia kanak-kanak, setelah dia remaja, kemudian dewasa. Ada cerita tentang Paulus? Ada? Supaya saya bisa membandingkan dengan nabiku. Mana tahu dia pernah menyodomi kambing? Mana tahu dia pernah memperkaos kemudian nenek-nenek usia 80 tahun? Kita nggak tahu, dia tidak punya sejarah. Mana sirah kehidupan Paulus? Ada? Mana tahu dia homoseks? Faktanya dia tidak nikah. Jangan-jangan dia gay. Loh, kok bisa bingung gitu? Ya sekarang buktikan mana sejarah hidupnya Paulus. Ada nggak? Loh, bapaknya aja kita nggak tahu siapa bapaknya. Orang-orang Yahudi tidak ada yang menerimanya sampai hari ini sebagai rasul. Hanya kalian aja yang di luar daripada Yahudi yang menerimanya. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan Anda, kalau Nabi Muhammad Anda katakan kemudian itu tidak becus, itu pandangan saudara. Anda lihat di dalam Bilangan 31 nomor 17-18. Di situ perintahnya boleh menikahi, boleh mengkawini, boleh mengambil wanita yang baru lahir hari itu juga. Anda baca kitab Anda itu, kitab yang Anda rampok dari agama Yahudi. Di dalam kitab Bilangan 31, boleh mengambil anak yang baru lahir untuk dijadikan sebagai milikmu. Rampasan perang berupa wanita yang masih perawan, boleh kau ambil untukmu. Nah, Siti Aisyah bukan rampasan perang, tapi Bilangan 31 rampasan perang. Anak-anak kecil yang masih perawan bisa kau pakai untukmu, meskipun masih pakai jari-jari telunjuk aja dulu. Karena masih bayi, masih usia 2 hari, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, pakai jari-jari aja dulu. Cek. Nah, tunggu sampai di setahun. Tapi kalau kau sudah tidak bisa tahan, ya terserahmu lah sampai dia mati. Kan banyak kuburan-kuburan bayi ditemukan toh di gereja-gereja barat, di halaman-halaman gereja barat, bagian belakang gereja mereka banyak kuburan bayi diterima toh. Jangan-jangan bayi itu ya Abang, itu satu. Yang kedua, ya, tunggu sabar dulu, sedikit lagi. Yang kedua, agama, negara, wilayah, daerah, area, tempat hidup manusia yang dihuni kebanyakan Kristen menjadi asal usul penyakit kelamin tertinggi di atas muka bumi ini. Penyakit AIDS, HIV, penyakit pantat. Banyak orang embeyan karena dirudal pakai pentungan. Itu berasal dari negara-negara yang penduduknya mayoritas Kristen, penyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Silakan. Nanti saya balik bertanya ya. Karena Anda kan murtad dari Islam, berarti agama Anda lebih baik dari agama yang Anda tinggalkan. Halo. Gimana? Intinya saya cuma bertanya aja. Itu ya keraguan saya di Islam. Iya, saya harus bertanya juga dong kepada agamamu. Kamu meninggalkan agama Islam menuju kepada agama Kristen karena kamu menganggap Kristen itu lebih baik dari Islam. Itu pasti. Maka saya punya hak untuk bertanya. Karena kenapa? Bukan hanya ente. Kami seluruh umat Islam adalah sasaran empuk yang setiap hari ingin dimurtadkan oleh Kristen. Misi Kristen dunia adalah mengkristenkan dunia. Misi Kristen Indonesia adalah mengkristenkan Indonesia. Jangankan ente yang sudah terlanjur menjadi korban
kami juga jadi sasarannya nih. Tiap hari mereka bolak-balik putar kepala gimana caranya untuk menjadikan orang-orang Islam masuk Kristen. Jangan Anda kira kami nggak tahu. Jadi izinkan saya juga bertanya. Satu pertanyaan aja. Boleh kan? Boleh kan? Boleh. Silakan Bang. Oke. Itu kemana ya? Pertanyaan Kalau ajaran Nabi kayak gitu nih, kain bocil, saya. Udah. tahu. Pertanyaan saya. Dek, dengarkan dulu pertanyaannya, Dek. Kita gantian. Kalau enggak itu gimana ya? Pertanyaan Menurut Abang, pertanyaan saya, Tuhan semuanya Tuhan itu, Tuhan agama-agama lain itu tidak Anda turun ke bumi kemudian mengisap puting. Pertanyaan saya, apa fungsinya Tuhan kan kau Abang itu lah. turun ke Mau gimana? bumi, isap buah dada perempuan? Silakan, Tuh jawab. nongkrong di guru, di Jawab. batu. Wah, orang gila, orang sakit hati. Orang sakit hati dia tuh. Orang sakit hati. Nabi Muhammad turun ke bumi, menikahi wanita. Itu sah-sah saja. Ada Tuhan turun ke bumi, isap puting. Apa fungsinya Tuhan isap puting? Fungsi Tuhannya Kristen isap puting wanita itu apa? Bukankah dia bisa turun langsung menjadi dewasa? Apa fungsinya dia turun jadi anak-anak, jadi bayi? Bukankah dia bisa turun langsung usia 30, lalu mengajar penginjilan 3 tahun, akhirnya dia 3 tahun aja di bumi? Toh sejarah hidupnya dari 13 tahun sampai 29 tahun tak ada, disembunyikan, diumpetin. Ya mungkin pada saat itu dia nikah, berumah tangga atau apa gitu. Nah pertanyaan karena datangnya dari seorang yang mengaku murtadin, balik nanya dong. Apa fungsinya Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah? Salah satunya adalah Siti Aisyah diajarkan kemudian untuk menghafalkan hadits-hadits yang berkaitan dengan kewanitaan yang sangat sensitif, dihafalkan kemudian hadits-haditsnya oleh Siti Aisyah dari suaminya yang sangat dia cintai. Pertanyaan balik, apa fungsinya Tuhan Anda turun ke bumi emut puting wanita? Pikirlah itu. Pikirkan itu. Gabriel bisa turun ke bumi jadi manusia dewasa. Bisa. Malaikat datang kepada Abraham langsung dewasa. Bisa. Malaikat datang kepada Zakaria, Elizabeth, kepada Hagar. Bisa. Tuhan turun ke bumi kudu isap puting dulu. Ini Selamat sore. gara-gara Tejo ini. Ya, selamat sore, Pak. Aku gak ditakoni, jadi aku wis menang ngrungokne. Selamat. Sabar. Biar disapa. Bang Immanuel. Halo. Bang Waduh, Immanuel. malas. Ini karet ban mobil kalau itu. Siapa? Ya, saudara Paulus saya baru kenal. Selamat sore, Pak. Iya, yang udah pakai akal. Iya, Yang udah pakai yang akal enggak, usah di. saya menyimak sedikit tadi. Sebentar dulu, Bang. Bang Immanuel, kalau Anda nggak monitor, saya turunkan. Halo. Aduh, lambat lah, Ban Bang. mobil, jangan dinaikkan itu ban mobil. Siapa? Immanuel itu, Bang? Iya, ban mobil itu. Oh, Tahu nggak ban ban mobil? mobil ya. Kalau dipukul batu terpental otak nggak sudah berfungsi otak. Doktrin dogma. Iya, selamat. Lagi gimana, Iya. Bang? Dicerdas mau naik lagi gimana? Sebentar. Selamat Iya. sore, Pak. Ini ada Paulus. Wih, Ada Paulus kan, Kristen kan beliau. iya Paulus Kristen. Itu si cerdas gak usah lagi ya, dinaikkan lagi ya Bang, gak usah ya. Iya, karena gitu aja. Oke. Sama aja Sutejo ini sama aja. Cuman Sutejo kelebihannya. Silakan Bang Paulus. Silakan Paulus. Iya, saya menyimak sedikit tadi yang disampaikan oleh siapa ini Bang Zuma, pelecehan anak-anak itu kok kayaknya yang tersebar di sini beritanya itu dari daerah pesantren ya. Oh ya? Oh Masa iya, sih? Anda tidak Oh. pernah ngikuti media sosial toh?
Oh iya, saya Berita- tahu, Bu. Enggak, Saya ngerti. sebentar. Saya tahu, saya ngerti. Ya, Kalau gitu. hal-hal seperti itu, karena kalian menguasai media, jadi dibesar-besarkan. Tapi media barat tidak bisa kau bohongin. Coba kau buka Google sekarang. Pedofil dari Kristen mayoritas. Bang Suma. Pencabulan dari Kristen Sebentar. mayoritas. Sebentar. Itu fakta. Itu Tarik fakta nafas, real. tarik nafas, Bang. Tarik Ya kamu nafas. yang Ya. tarik nafas. Yang Kamu tarik saya nafas. katakan beritanya di sini hampir semuanya yang tersiarkan diberitakan pesantren kebanyakan. Mana? Coba. Loh, Coba buka makanya datanya, coba. Lah, ya toh. Coba Kamu buka. berarti tidak pernah mengikuti media Itu sosial. dusta. Dusta. Itu dusta. Dari 100 kasus, Itulah dari kalian. 100 kasus, kasusnya itu Kalau- 10, mungkin Ya, dari pesantren 90-nya kasusnya. dari kalian. Cuman- Yang 10 ini diputar terus karena kalian yang menguasai media. Oke? Coba lihat. Di Ini sini, di dalam Pak, agama sabar. Kristen, dengar dulu. Sabar. Di sini yang mayoritas Kristen Dengar dulu. apa Saya Islam, boleh Pak? bertanya kan? Bang, Dengar dulu. sebentar. Di dalam Kristen, dengar dulu. Di dalam Kristen boleh nggak cerai kalau bukan karena zina? Dengar dulu. Boleh nggak cerai kalau bukan karena zina di Kristen? Tidak boleh. Makanya Tidak boleh. Dinda Nora, coba dibuka jumlah berzina, jumlah umat Kristen yang cerai tahun 2024. Coba dibuka ya. Ingat ya, di dalam Kristen tidak boleh cerai kecuali karena berzina. Nah, jumlah perceraian di dalam agama Kristen tahun 2023 atau 2024. Kita lihat berapa orang berzina di Kristen selama setahun yang terdata ya. Oke. Di Kristen tidak boleh cerai kalau bukan karena Di zina. Nah, kita Indonesia lihat berapa yang tingkat cerai, perceraian berapa yang secara berzina umum dalam tinggi tahun dengan kemarin di Kristen. 35% dari total pernikahan berakhir dari dengan Kristen. perceraian. Ya. Dan mayoritas terjadi pada pernikahan di bawah 5 tahun. Beberapa penyebab umum perceraian yang juga relevan bagi umat Kristen adalah ketidaksetiaan, pertengkaran, dan masalah keuangan. 35%. Berarti berapa angka orang bercabul di Kristen setiap tahun? Berapa pencabulan di Kristen setiap tahun? Berapa persinahan di Kristen setiap tahun? Kamu ya. Jaringan terbesar di dunia. Terbesar di Ya. dunia. Tuh, baca Pedofil tuh. ya. Ah, Itu Ya, memiliki 70.000 puncaknya yang menghasilkan 70.000 pengikut. laporan intelijen yang dikirim ke polisi di 30 negara. Di Inggris, di Belanda, semua ya, Australia, Italia, Kanada, Selandia Baru, dan Thailand. Di Indonesia tidak melakukan itu karena malu-malu. Sudah apa Karena belum? Indonesia mayoritas Islam mayoritas di Indonesia, jadi Iya. Kristen tidak mau terlalu berani. Sudah apa belum? Jangan menghibur. Iya, jangan menghibur diri gitu dong. Aku bilang Kita tadi, tuh- ketika enggak, misalnya kita ambil angka Bang. 100 pelaku, mungkin 10 dari pondok pesantren, 90-nya dari kalian. Apa tidak? Ini buktinya tuh. Di luar negeri nih, Bang. coba lihat. Tuh, di luar negeri Kita coba lihat faktanya. Kita lihat faktanya. Lagian di agama Kristen itu tidak ada syarat sah nikah. Tidak ada nikah di Kristen. Yang ada kawin. Di Islam ada kan? Di Kristen persyaratan itu nikah? tidak ada nikah. Yang ada kawin. Persyaratan nikah Mana ada. faktanya? Mana faktanya? Saya di kampung saya pesantren ada ratusan pesantren. Tidak ada kejadian itu. Cuman kalau ada kasus satu persatu itu manusiawi. Itu oknum. Iya. Itu oknum. 230. Tetapi di dalam agama Anak yang dilecehkan. Bang. kamu satu, tidak ada syarat sah nikah.
Bang. Kedua, tidak ada batasan di agamamu, tidak ada batasan usia pernikahan. Di agamamu tidak ada batasan laki dan perempuan. Itu di agamamu. Di agamamu semua boleh, tidak ada yang haram di agamamu. Bang. Laki sama laki boleh di agamamu. Perempuan sama perempuan boleh di agamamu. Bahkan dengan binatang pun bisa. Itu fakta. Sabar Bang, sabar. Kamu tidak kasih data sedikit pun. Iya. Jadi penduduk Indonesia 80 sekian persen dibanding 6%, ya pasti kecil lah kalau dari kalian. 6% coy. Kami 87% dibandingkan yang 6%. Yang 6% aja dalam setahun itu mereka bercerai karena bersundal, itu berat. Sudah. Jaringan. Kok 8 Anda mendengarkan ada begitu, itu wajar, kami mayoritas di sini. Nah, sedangkan nilai kalian hanya 6% aja. Pencabulan dan perceraian di mana-mana terdengarkan. Saifuddin Ibrahim sang penghujat berzina, Agatha berzina, pendeta yang ketahuan ada tai lalat di nonotnya berzina. Siapa lagi? Mana lagi? Ayo. Sudah Malu apa dia. belum? Kasihan Dewa. Sudah apa belum? Kasihan Dewa. Sudah apa belum? Kasihan Dewa. Sudah apa belum? Apa yang kamu ingin Boleh katakan? saya Apa yang tanggapi ingin kau tidak? katakan? Nah, kamu ngomong apa? Bang, berita. Nah, silakan, silakan. Berita, kenyataan yang di televisi itu Berita, mayoritas kenyataan. kiai melecehkan santrinya. Iya, kami 86% coy. Iya, Kami 86%. makanya. Kami 86%. Loh, ya, Dan itu begitu. oknum. Tidak Berarti- sama di dalam agamamu. Memang perintah pencabulan. Berarti kalau Memang ada mayoritas perintah untuk bersundal di ajaranmu. Ajaranmu memang ada bersundal perintahnya. Kalau di Begini, Islam ada yang melakukan itu, berarti itu oknum. Itu bukan ajaran agama. Sedangkan di agamamu itu memang perintah. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan atau menantumu kalau mereka berzina, mereka bersundal. Lahirkanlah anak-anak sundal. Itu perintah di dalam agamamu. Marilah kita menikmati sampai pagi karena suamiku lagi dalam perjalanan. Itu perintah dalam agamamu. 87% Islam di Indonesia, bandingkan yang cuma 6%. Lalu Anda ingin menghujat Islam karena ada kejadian seperti itu. Nah, itu angka perceraian. Apa itu namanya itu? Di Kristen dilarang bercerai kalau tidak karena berzina. Ayo. Lina Tidak Jaya, seorang misionaris, anak Tuhan, gembala suci, ayo, melakukan perzinahan kepada berondong. Itu yang nampak di permukaan. Tidak nampak di permukaan, kenapa? Karena memang sudah jadi kebiasaan. Kalau di Islam terjadi hal begitu, langsung manas, langsung tersebar. Karena kok bisa ya? Kok bisa kak? Kok bisa ya? Kan ini Islam, kok bisa terjadi seperti itu? Orang semua heran, maka menjadi pusat perhatian. Tapi kalau yang terjadi di tengah-tengah kalian, itu mah biasa aja, itu hal lumrah, bukan lagi hal yang mengagetkan. Tapi kalau Islam yang melakukan, wow, seketika naik ke puncak. Kenapa? Karena itu tidak terbiasa, karena bukan ajaran Islam. Tapi kalau di agamamu melakukan hal seperti itu sudah satu paket, coy. Jadi orang sudah tak kaget lagi. Contoh misalnya, ada manusia bisa berbicara. Kaget nggak orang ketika ada orang manusia bisa berbicara? Kaget nggak? Nggak kaget. Nggak kaget. Tapi seketika ada ayam yang berbicara, orang seluruhnya pasti kaget. Karena menyalahi kodrat. Islam kodratnya itu la taqrabuz zina. Tidak boleh berzina. Tiba-tiba ada yang berzina, maka kaget seluruh dunia. Wajar kalau tersebar isu-isu atau informasi-informasi ada persinahan atau ada pencabulan, karena Islam tidak sepaket dengan ajaran seperti itu. Tapi kalau dalam agamamu ada kayak begitu, itu sudah terbiasa, bukan hal baru. Kadang kenapa? Media-media barat itu dari saya kecil selalu mempertontonkan aurat.
selalu mempertontonkan hal-hal vulgar, selalu mempertontonkan hal cabul. Artinya dalam konsep keagamaanmu berdasarkan pemeluknya, hal pencabulan itu adalah makanan siang dan malam. Oke? Betapa banyak pendeta, pastor yang kesandung kasus-kasus seperti itu. Lihat piti-piti saya. Oke? Jadi saudara-saudara, tadi anak itu karena sakit hati melihat kesempurnaan Islam, iri dengki, jadi mencoba untuk melakukan penipuan-penipuan dengan memutarbalikkan fakta yang ada di lapangan. Islam 86%. Ketika kemudian ada yang terjadi hal sedikit menjadi riak, pasti menjadi besar. Tapi kalau di mereka hal seperti itu terjadi, itu makanan sehari-hari kok. Begitu Jongana. Oke, silakan dilanjut lagi. Saya tunjukkan satu ini ya Bang ya, boleh ya? Silakan. Ya, nah ini ceritanya nih Islam ya, yang menikah dengan ini nih. Seorang pria Australia bernama Jogus menikahi anjing peliharaannya. Bah. Nah, ini kira-kira bagaimana? Ya, mungkin karena segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal. Itu ada di Korintus ya? Korintus ya Bang? Oh gitu ya, oke. Iya. Ben, Dalil. kita nggak Sedangkan orang yang melakukan persinahan tertulis dalam kitab suci, masa kita nggak bisa melakukan? Tuh buktinya ada. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, karena suamiku tak ada di rumah, lagi dalam perjalanan panjang jauh. Masa dalam kitab suci bisa? Masa kita nggak bisa praktekin? Bisa dong. Jadi yang sopanten. Nah kalau di Islam ada melakukan seperti itu, mana dalil pembenarannya? Nggak ada. Di Islam nggak boleh. La taqrabu zina, jangankan berzina, mendekati zina saja itu nggak boleh. Kalau kita berbicara mengenai hukum Islam. Nah kalau di Kristen, syarat sah nikah saja nggak ada di Kristen. Batasan wanita dinikahi ada nggak batasannya? Wanita di Kristen dinikahi nanti minimal usia sekian. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan bilangan yang tadi kalau mereka gunakan sama seperti perpuluhan, kitabnya Yahudi dipakai sebagai dasar pijakan pemungutan uang di gereja, maka dia juga bisa menggunakan data bilangan 31 itu. Kenapa tidak? Iya siang. Kenapa tidak? Perpuluhan dari hukum Yahudi itu adalah hukum untuk Lewi, mereka gunakan. Katanya sudah dibatalkan, tapi perpuluhan masih dipakai. Berarti bilangan 31 juga bisa mereka pakai. Saya sapa boleh Bang? Lanjut. Saya asar dulu dek, silakan di ini. Aduh, udah Asar dulu saya. Lah, kan kita waktunya sama. Enggak Bang, di Medan kan jam 3:30. Iya kan? Jam 3. Di Medan 3:30 Bang. Masa Medan asar 3:30? Iya, di sini 3:30. Oh gitu. Oke lah kalau begitu. Lanjut aja dulu. Oke. Benny Panjaitan. Selamat siang Bu, sore. Oh sore, agama apa Dek? Saya Kristen. Oh ya, silakan ditanggapi tadi dari narasi Bang Zuma. Saya baru naik sebenarnya lihat judulnya ini. Lalu soal yang berzina itu tuh kan nggak ada perintahnya yang marilah kita itu kan yang di Amsal. Itu kan bukan perintah, tetapi itulah kejahatan manusia. Perintah yang pergilah kawinilah seorang wanita pesundal kan perintah. Ya, tapi kan itu ya betul itu, tapi khusus kepada Nabi Hosea, bukan perintah kepada seluruh makhluk. Gitu ya.
khusus kepada Hosea. Tetapi yang marilah kita memuaskan itu kan itu bukan perintah, tetapi adalah perbuatan jahat manusia yang diceritakan oleh Alkitab. Itu Alkitab menceritakan bagaimana manusia itu berbuat jahat, tetapi itu kan dikecam oleh Tuhan gitu. Sebentar. Akang, monitor Akang. Monitor. Akang. Yuk. Akang apa dulu? Kasih saya waktu dulu 10 menit. Apa? Akang lanjut dulu bentar. Di sini lagi ajan, Bunda. Oke. Ya, silakan Benny. Jadi apa yang mau kau apakan? Ini temanya ini aja, adakah kebenaran dalam Taurat? Tadi yang dinarasikan Bang Zuma itu karena membantah tuduhan dari Kristen tadi yang mengatakan diperbolehkan nggak mengawini bocil. Nah, sementara di dalam kitab kalian sendiri tolak ukur seorang perempuan kalau yang boleh kawin itu umur berapa? Kan tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sahnya syarat pernikahan di dalam Kristen itu ada nggak? Nggak ada juga. Nah, tapi kalian menyinggung soal pernikahan Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah gitu loh. Kita kaji itu atau mau kaji ini? Adakah kebenaran dalam Taurat? Soalnya Bang Zuma lagi sholat, saya pun sebenarnya lagi makan pula. Gimana, Benny? Saya mau tema aja, Kak. Ini adakah kebenaran dalam Taurat? Oke, adakah kebenaran dalam Taurat? Ya. Ya tentu kebenaran ada. dalam Taurat? Tentu ada. Apa hubungan Taurat dengan Kristen? Taurat ini kan kitab yang atau hukum yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk ditaati Oleh bangsa Israel pada masa itu. Nah, tetapi hubungan dengan Taurat Kristen ini, apa? Hubungan dengan Kristen? Ya, hubungannya dengan Kristen bahwa di hukum Taurat ini ada nubuat ataupun ya nubuat tentang kedatangan ya Allah sebagai manusia begitu. Makanya Kristen juga ya mengimani Taurat karena pada masa Yesus datang ke dunia itu Taurat juga masih dia baca, masih dia ajarkan di sinagog. Jadi kalian pelaku hukum Taurat? Tapi pertanyaan saya kan enggak, kalian pelaku hukum Taurat? Ya, tapi kan hukum Taurat itu kan ada bagian-bagiannya, Kak. Bukan, saya tidak tanya bagian. Kalian pelaku hukum Taurat atau tidak? Iya, tentu kami masih melakukan 10 hukum Taurat, yaitu 10 hukum moral. Nah, kan kalau hukum Taurat itu terbagi atas sebentar, saya tidak tanya macam-macamnya. Nggak percaya, saya nggak tanya. Galatia 2 nomor 21. Sebentar. Kalian kan katanya pelaku hukum Taurat. Aku tidak menolak kasih karunia Theos, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya. Nah, pertanyaannya, apa hubungan kalian dengan hukum Taurat? Ya, hubungannya begini Kak Nora. Nah, kan udah saya katakan, Kristen beriman kepada hukum Taurat, Zabur yang masih dibacakan oleh Yesus ketika dia datang ke dunia. Nah, di dalam Taurat itu kan ada nubuat tentang kedatangan Yesus. Nah, tetapi kan mau tidak mau Kak Nora harus mengetahui hukum Taurat itu kan ada terbagi 3. Saya nggak tanya terbaginya, Dek. Iya, tapi kan begini, itu sebentar, Dek. Kalau kamu hidup dalam hukum Taurat, kalau kamu hidup dalam hukum Taurat, Galatia 5 nomor 4 dikatakan gini, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ya. Jadi kamu nih sebenarnya gini, boleh nggak aku bilang Kristen ini apa hubungannya dengan hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu bukan untuk Kristen.
gini Kak Nora, boleh nggak aku menjelaskan dulu supaya Kamu menjelaskannya pakai data loh deh. Tadi saya sudah tunjukkan Galatia 2 nomor 21, Galatia Ya. 5 nomor 4. Kalian Ya, kalau saya- dibenarkan dalam hukum Taurat itu kasih karunia Kristus sudah tidak ada lagi. ya betul begini. Itu kan itu adalah perkataan Paulus atau surat-surat Paulus. Pada masa itu kan konteksnya ada perdebatan antara Yahudi dengan orang-orang Yunani atau yang non-Yahudi. Nah begini, ada orang Yunani kan yang percaya kepada Yesus, ada juga Jadi kalian orang yang mengikuti siapa deh? Mengikuti Paulus apa Yesus? kami mengikuti Yesus. Sebentar dulu, aku belum selesai menjelaskan. Kamu Sebentar dulu. menjelaskannya ini nggak ada data gitu loh. Di mana di situ terjadi pertentangan? Gimana sih? Iya, begini, maksudnya begini. Nah, pada masa itu kan ada pertentangan antara Yahudi dan non-Yahudi atau antara Yahudi dan Yunani. Nah, orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus menganggap diri lebih unggul atau lebih istilahnya lebih lebih istimewa begitu karena mereka yang melakukan hukum Taurat Musa seperti disunat dan lain sebagainya. Nah, tetapi kan itulah yang ditegur oleh Paulus bahwasanya Yahudi jangan menganggap bahwa mereka yang diberikan hukum Taurat bagi orang Yahudi itu merasa lebih dari orang-orang yang Sekarang tidak pertanyaannya kan melakukan begini loh, Taurat. Dek. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ya tentu ada kebenaran. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, Dek, berarti sia-sia kematian Yesus. Iya, begini artinya begini. Orang yang orang-orang Yahudi itu kan adalah bangsa pilihan Tuhan yang bagi mereka. Hukum Taurat itu untuk orang-orang Bani Israel. Nah, kalian kan bukan Bani Israel. Nah, sekarang kalian ada nggak kebenaran dalam Taurat? Berikan saya waktu untuk menjelaskan, jangan dicela dulu. Nah, Kamu menjelaskannya itu tidak ada poinnya, deh. Kalian ini, dengar. Kalian ini kan, kalian mengaku sebagai pengikut Yesus. Betul? Nah, hukum Taurat ini diberikan hanya untuk Bani Israel. Betul? ya Nah, betul. tidak ada hubungannya dengan Kristen. Betul tidak? Ada hubungannya apa enggak? Mbak, orang Bentar Kristen dulu, itu Joy. Kamu tengok dulu si Surti. Gimana kabarnya Surti? Betul atau tidak, Beni? Yang 10 hukum moral itu masih berlaku, Kak. Saya tidak tanya. Oh, 10 hukum itu moral masih berlaku. Bagi Kristen juga Iya. berlaku. Bagi Kristen berlaku. Oke. 10 hukum moral itu berlaku kepada oke. seluruh makhluk. Berarti Tetapi apakah kan ada kebenaran dalam Taurat? ada. Tentu bagaimana mungkin kamu Kalau mengatakan tidak kamu ada baca, kebenaran? dengar dek, kalau kamu baca, Aku akui, makanya kan ada orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus. Murid-murid Yesus kan orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang mengikuti Yesus. Makanya kan mengikuti begini. bukan berarti menyembah, dek. Saya terima mengikuti. Apakah ada orang Yahudi yang mengakui Yesus yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan? Itu pertanyaan saya, bukan pengikut. Ada. Beda pengikut, beda penyembah. Ya, sama Kak. Pengikut itu artinya yang memberikan diri kepada yang menghormati ajarannya, yang melakukan Saya misalnya ajarannya. saya pengikut Prabowo, bukan berarti saya menyembah Prabowo, dek. Iya, ini kan kita Nah, konteksnya kepada ketuhanan Dek, Yesus. beginilah dek ya, kalau diskusi itu ya, jangan kita panjang lebar tapi nggak dapat poin. Tadi saya bertanya, adakah kebenaran dalam Taurat? Kau mengatakan ada. Sementara di dalam Bible kau sendiri, di dalam Galatia, dengan di dalam Galatia 2 dengan Galatia 5, itu dikatakan, kalau ada kebenaran di dalam Taurat, kematian Kristus itu sia-sia, dek. Iya, begini, kematian Kristus itu kan suatu Jadi kamu mengikuti yang anugerah. mana? Ada kebenaran dalam Taurat atau tidak? Begini, ada orang yang kalau merasa diri mampu melakukan hukum Taurat, ya Kristus tidak berguna bagi dia. Tetapi kan tidak satupun manusia yang mampu sempurna melakukan hukum Taurat, Hukum sehingga Taurat ini untuk siapa? kasih karunia itulah yang
Hukum yang Taurat diberikan ini untuk kepada siapa, Dek? manusia. Hukum Taurat ini untuk siapa? Ya, pertama dulu kan ya ada 3 hukum Saya Taurat. tidak tanya berapa macam hukum Taurat. Hukum Taurat ini untuk siapa? Kamu harus tahu supaya kamu memberikan pertanyaan pun Hukum Taurat ini untuk siapa? Pertanyaan saya begini deh. Coba simak baik-baik. Hukum Taurat ini untuk siapa? A. Kristen, A. Bani Israel, ya. C. Bani Tegar Tengkuk. Apa hubungan hukum Taurat dengan Bani Kristen? Kristen itu menyempurnakan dari hukum Taurat. Biar kau menyempurnakan, kau melakukan hukum Taurat, kematian Kristus sia-sia. Silakan Beni. Iya betul. Kristen itu kan yang menyempurnakan hukum sebelumnya. Apa yang kau sempurnakan hukum dari hukum Taurat? Sejak kapan hukum Ya. Taurat untuk Bani Kristen? Apa hubungannya? Hukum Ya itu kan yang jelas. Kristen itu digenapi pengikut oleh Kristus. Kristen. Arti Kristen itu Kristus, tidak ada nama itu tertulis. Silakan dijawab. Apa hubungan Kristen dengan hukum Taurat? Sebab kalau kalian membenarkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, kematian Kristus itu sia-sia deh. Pahamilah dulu konteks itu. Kalau kalian mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, kematian Kristus itu sia-sia. Ya, karena kan betul kata Bapak tadi bahwasanya kan Yesuslah yang menggenapi Taurat itu. Di mana Taurat itu digenapi, kan, Dek? ya seperti contohnya kan korban-korban binatang untuk penghapus dosa. Nggak nyambung kau, Dek. Nggak Itulah yang nyambung. digenapi Yesus. Nih, saya bacakan ya, Dek ya. Saya bacakan. Kok nggak nyambung, Itu, Dek? ataupun hukum-hukum korban penebus salah melalui darah binatang digenapi oleh Yesus di kayu salib. Coba kau baca Mulai Matius 5. pengharapannya. Diam deh. Kau nih nggak nyambung, kau udah nggak pakai data. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, Betul. loh kok betul? Loh kamu tadi sendiri mengatakan Yesus menggenapi dengan apa lagi, Dek? Menggenapi maksudnya gini. Nah, di dalam hukum Taurat itu kan pada masa bangsa Yahudi itu mereka ketika melakukan dosa harus mempersembahkan korban darah binatang. Nah, itulah yang digenapi oleh Yesus di Perjanjian Baru. Dialah penggenapan Genapinya dengan apa, Dek? dengan pengorbanan diri di atas kayu salib. Di mana Untuk Yesus penebusan mengatakan dosa. digantinya dengan penyembelihan hewan kurban dengan dirinya yang dikurbankan? Di mana di situ? Itu nubuat-nubuat para nabi, dan Yesus sendiri juga mengatakan bahwa haruslah digenapi kitab-kitab para nabi dan hukum Taurat. Itu kan perkataan Yesus sendiri. Di mana digenapi? Di mana tertulis? Ada ayatnya bahwa haruslah Iya, di mana? digenapi. Di mana? Sebentar ya, saya lihat dulu. Ya, lihatlah. Allahu Akbar. Bang, cepat bang. Bun, Akang makan dulu ya, Bun. Baru pulang dari masjid. Aku belum siap loh. Sama, Akang baru pulang dari masjid. Makan dulu bentar. Oke. Di Markus 14 ayat 49. Kisah Berapa? 1 ayat Berapa, Dek? Markus 14 ayat 49. Oke. Bentar, 149 ya. Kisah 1 ayat 16 juga ada. Bentar dulu, sebentar. Banyak ayatnya, Padahal, banyak. Tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Apa yang apa? Astagfirullahaladzim. Kamu tahu nggak pertanyaan saya apa, Dek?
Baca aja terus, baca. Jangan berhenti di Kamu satu tahu ayat. nggak pertanyaan saya ini apa? Ya, coba ulang dulu deh. Pertanyaan Coba. kakak ini apa, Dek? Coba baca dulu pelan-pelan, Nggak, lalu tunggu dulu. jangan Kamu tahu nggak berhenti di satu pertanyaan ayat. saya ini apa? Pertanyaan saya ini kamu tahu nggak apa? Tahu. Apa? Apanya yang digenapi? Kan gitu pertanyaanmu. Bukan, yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan ya, penyembelihan hewan sebagai bentuk penghapusan dosa itu diganti dengan manusia yang digantung di kayu salib. Di mana? Di dalam di dalam Nah, dalam. Beni saya bantu. Markus 10:5. Bukan Markus, Galatia 3 pasal 13. Di situ tuh. Coba baca. Aku baca Markus 10:5. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, gitu. Aduh. Lalu memangnya Tuhan kalian membenarkan Taurat Jabur? Ya, Dek. Di mana penggantian hewan kurban itu ya, itu dengan cara menggantikannya manusia itu disalibkan, Dek. Ada Ini tebusan apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan apa? Ini tebusan apa, Dek? Di Tesalonika ntar ya, bentar. Enggak, Jangan kau jawab dulu di Markus 10:45. Ini menjadi tebusan apa ini? Tebusan dosa. Di mana tulisan dosa, Dek? Tebusan dosa. Di mana tulisan dosa, Dek? Janganlah menambah. Coba Tebusan baca mana? lah. Coba Mana baca tebusan baik-baik. dosa? Mana Coba tebusan baca dosa? baik-baik. Mana tebusan dosa? Dosa. Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Coba baca dulu. Aduh, Sama Dek, isi. Dek, mata saya yang picak Jangan atau kau yang picak? Menjadi tebusan. Tebusan bagi banyak orang. Mana sini tebusan dosa, Dek? Dengan cara disalibkan. Mana? Bentar ya. Nah, yang lupa ditulis sama yang lainnya. Atau gimana, Dek? Astagfirullahaladzim. Ada ayatnya di mana ntar ya, yang mengatakan bahwa dengan matinya di atas kayu salib, baru dia membatalkan hukum Taurat itu, bahwa dia kan yang menjadi yang menggantikan. Udah saya bantu tadi Galatia 3 pasal 13. Galatia 3 pasal 13 udah saya bantu. Gimana sih? Ya Allah. Aduh, ampun aku. Dengan matinya di kayu salib, dia membatalkan hukum Taurat. Lah, berarti bertentangan dengan Matius tadi. Matius tadi mengatakan, tidak satu iota titik pun ditiadakan. Kalau masih dunia ini belum runtuh. Kok bertentangan jadinya? Ya, yang itu kan maksudnya yang 10 hukum moral itu, yang jangan berzina, jangan membunuh, yang hormati orang tua, itu kan Di mana 10 tulis hukum kayak gitu, moral. Dek? Aduh, jadi rarat lah kok, Dek. Carilah dulu datanya. Di mana? Hukum moral. Di mana hewan Iya, penyembelihan hewan, Dek? Simaklah, biar enak kita diskusi, Dek. Pertanyaan kakak dari tadi nggak nyambung kau jawab. Saya tadi Ya, minta, kamu yang- di mana Yesus bagi itu kamu nggak menggantikan, nyambung. Dek, di mana Yesus menggantikan hukum penyembelihan hewan sebagai bentuk penghapusan dosa dengan penyalipan Yesus tuh di mana? Itu yang saya bacakan tadi ayatnya, dengan matinya di atas kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat. Itu kan Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, Dek. Gimana sih Ya, kamu? Makanya hukum makanya. Taurat ini jangan kalian ambil yang bukan hak milik kalian. makanya kan kakak harus mengerti dulu hukum Taurat yang mana dulu. Loh, sekarang hukum Taurat ini yang semua 600 lebih misfot ini untuk siapa? Untuk Kristen apa untuk
Bani Israel? Ada 10 hukum Taurat. Saya ya, itu yang berlaku. 600 lebih misfot itu untuk Bani Israel atau untuk kalian Kristen? Kalau 10 hukum moral itu berlaku. Saya tidak sama tanya bagi hukum moral, kami. 600 lebih misfot itu untuk siapa? Kalau hukum adat istiadat khusus bagi Saya Yahudi. bertanya untuk siapa deh? Bani Israel atau untuk kau? Kamu bisa denger nggak supaya tambah pinter dikit gitu, Kamu boleh lebih nggak? pintar. Apa hubungan hukum Taurat dengan Kristen? Ya makanya dengarkan penjelasan, boleh nggak? Jangan di sela-sela dulu. Sebenarnya hukum Taurat ini diberikan kepada siapa? 10 hukum Taurat itu Saya kan tidak masih tanya berlaku 10. Saya tanya hukum Taurat diberikan kepada siapa, Dek? kepada Bani Israel. Nah, kamu dari Israel atau tidak? Saya bukan orang Israel. Terus kenapa? Apa hubungan kau dengan hukum Taurat kalau kau bukan Bani Israel? Karena Yesus yang menggenapi hukum Taurat itu, dan Apakah siapa yang Yesus kenal Kristen, Dek? siapa percaya kepada Saya Yesus, bertanya, apakah Yesus kenal Kristen? secara tidak langsung sudah melakukan hukum Taurat itu karena dia Apakah berkuasa Yesus atas kenal hukum Kristen, Dek? Taurat. Apakah Yesus kenal Kristen? Kristen itu kan sebutan untuk yang mengikut Yesus. Apakah Yesus kenal Kristen? Saya bertanya. Kalian kan pengaku Dia Yesus. tentu kenal kami. Dia Mana kan Yesus Allah kenal yang Kristen, Maha Dek? Kuasa. Di mana Yesus Dia- kenal Kristen? Mukjizat apa yang dilakukan untuk Kristen, Dek? Apa yang sudah dilakukan Yesus kepada kalian? Ya banyak kesaksian-kesaksian pada masa ini, dia menyembuhkan orang sakit. Orang sakit yang disembuhkan itu untuk Kristen ketika apa untuk Bani Israel, Dek? Ya untuk orang yang percaya kepada Yesus sebagai Saya Tuhan dan bertanya, Juru ketika dia Selamat. melakukan mukjizat, Dek, dia melakukannya itu di Bani Asia apa di Israel sana? Yesus kan masih berkuasa sampai selama-lamanya. Dia tidak Tanya berhenti itu. Ketika Yesus melakukan mukjizat, kira-kira mukjizat yang dilakukan, dia menunjukkan kepada Bani Israel atau kepada Kristen? Orang-orang Israel Kristen. Orang-orang Israel kan ada juga yang menjadi pengikut dia. Ngerti nggak gini? Tanya itu. Saya bertanya, mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu ditunjukkan kepada Bani Israel atau kepada kalian? Saya nggak Gini, Kak bertanya. Naro. Zaman-zaman itu ditunjukkan kepada apa pada waktu itu? Yesus pada masa itu kan melakukan mukjizat, dilihat oleh orang banyak. Dia melakukan mukjizat. Yesus melakukannya kepada siapa? Di hadapan semua bangsa-bangsa, sehingga yang mengikuti dia kan ada dari orang Yahudi yang percaya sebagai untuk mengikuti dia sebagai Tuhan. Ada dari saya penasaran. ada dari Samaria, orang Yunani. Yesus bangsa apa saja? Sebutkan bangsa-bangsa mana? Semua bangsa-bangsa. Romawi, dari bangsa Persia, ada Mesir, ada dari Samaria, Yunani, Romawi. Bangsa-bangsa pada masa itu kan bangsa Indonesia ada nggak, Dek? banyak yang mengikut Yesus. Iya, bangsa Indonesia ada nggak, Dek? Pada masa itu bangsa Indonesia belum ada, Kak Nora. Jangan bodoh, Kak Nora. Jangan bodoh, Kak Nora. Coba kamu Kasihan buka aku Lukas 7, Dek. tahu. Oke, buka Lukas 7, Dek. Lukas 7, Bangsa Dek. Indonesia kan baru ada tahun berapa? Kau kok tanya 2000 buka tahun Lukas lalu 7, Dek. Indonesia Buka belum Lukas 7, ada. Dek. Setahun Lukas kali 7, lah Dek. kau agak bodoh Buka, dikit, iya, kan? buka Lukas 7, Dek. Iya, pintar buka Lukas 7. Lukas 7. Ya, Lukas 7 nomor 17. Silakan. Dia di bangsa Persia, mungkin ada yang di situ ya, bangsa Persia, bangsa Roma ya. Silakan dibaca. Lukas 7 nomor 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Apa maksudnya nih? Nah, Yesus kan di situ kan perikopnya Yesus membangkitkan anak muda. Lalu? Nain. Nah, Nain ini kira-kira bangsa Persia atau bangsa Mesir?
tersiarlah kabar di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Orang Nain ini, anak muda di Nain ini, saya kurang tahu ya sebenarnya dia dari suku apa. Terus kau mengatakan Yesus membuat mukjizat di seluruh disaksikan seluruh bangsa-bangsa. Itu dari mana datanya, Dek? Bangsa-bangsa maksudnya di situ dari suku-suku begitu. Ada dari Samaria, ada Romawi. Kalau kau tadi dengar deh. ada Mesir. Dengar dulu deh. Kau dengarlah dulu ya. Kau tadi mengatakan seluruh bangsa-bangsa, sekarang kau mengatakan suku-suku. Suku Batak, suku Jawa, suku Sulawesi, apakah disebut bangsa-bangsa? Bangsa itu kan sebenarnya artinya bangsa itu satu kaum gitu, kaum. Kalau negara baru negara itu baru suatu wilayah, tapi kalau bangsa itu kaum begitu. Jadi bangsa Indonesia dengan bangsa Amerika sama? Bangsa itu kan bisa sebenarnya kan artinya suatu kaum, tetapi kan sekarang ini bangsa itu negara. Nah, kamu apa aja lah, istirahat aja lah dulu ya, Dek ya. Saya pikir kamu pintar gitu loh, ternyata ya begitulah. Aku boleh nanya, kenapa diturunin? Siapa yang turunin Kenapa kau? diturunin? Jangan diturunin lah. Siapa yang nurunin kau? Aku boleh nanya nggak Kak Nora yang baik? Ngapain kau bertanya sementara kebenaran dalam Taurat aja nggak tahu kau? Ya udahlah. Jadi kalau Taurat yang diturunkan Tuhan kalian ada kebenaran nggak di dalamnya, Tuhan Kak? kami tidak menurunkan Taurat kepada Nabi Muhammad. Sejak kapan? Taurat itu kan kepada Nabi Musa. Lucu pula kau. Iya, tapi kan ada ayatnya dalam Al-Baqarah bahwa Tuhan kamu jawab. Hubungan Kristen dengan Taurat aja kau nggak bisa jawab gitu loh. Udah selesai kita loh, Dek. Udah. Lalu hubungan Taurat dengan Ya, Ondri. Halo, Ondri. Ondri. Erwin. Halo, Erwin. Erwin. Oh, alah. Yang Kristen lah yang naik dulu lah. Ini banyak kali permintaan ini yang Islam. Banyak permintaan Islam ini untuk apa naik gitu loh. Moderator di bawah ada apa nggak sih, moderator? Ya, cek. Saya baru beres, Bunda. Ya. Udah siap, Akang? Udah siap. Oke, saya lanjut dulu makan. Ya, ini siapa ini yang naik nih? Kok masih muter-muter? Ejal, kok masih muter-muter ya? Ya, teman-teman muslim jangan minta naik dulu ya. Soalnya ini udah kebanyakan teman-teman muslim minta naik, nanti nge-lag, nge-hang. Mending dibatalin aja dulu permintaan naiknya, biar kita naikin yang Kristen-Kristen. Yang barusan itu si Agatha kayaknya ya, dari suaranya kedengaran si Agatha itu. Ya, buat teman-teman muslim jangan minta naik dulu ya, di tab-tab layar aja dulu ya, bantu tab-tab layar. Kayaknya si Agatha, kok nyamar-nyamar ya? Gak usah nyamar-nyamar dong, kan udah ketahuan punya suami. Terus dia melakukan persundalan dengan si Joseph. Udah kebongkar. Masa iya, Kang? Memang betul Iya, itu? betul. Ada fotonya tuh. Ya, Bang JN. Bang JN. Halo Bang JN. Bang JN. Assalamualaikum Bang, maaf kepencet Bang, lagi di atas motor. Iya. Kepencet. Ada fotonya udah tersebar itu. Ngeri juga ya.
Weh, apa ini? Bisa apa, Kang? Masa tadi itu si Agatal? Aku naikin orang ini dari tadi nggak ada yang ngomong. Ya, ada telepon barusan. Si Agatha barusan itu si Agatha. Cuma ngomongnya agak-agak dimiring-miringin. Oh, pantaslah nggak nyambung. Iya, Tahu biasalah. Wahyudi, selamat sore Wahyudi. Wahyudi. Turunkan aja bang, salah pencet. Oh siap, masih banyak bang. Ya, yang buat Kristen aja ya teman-teman. Yang Muslim jangan minta naik dulu. Kayaknya pada kepencet mereka kayaknya. Ya, Kapling, selamat sore Kapling. 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 Ya, Kristen apa Muslim? Muslim murtad. Muslim murtad. Waduh, murtad gara-gara apa bang? Karena Itu si Benny mau naik lagi, naikkan aja, Akang. Ntar ini sama si ini dulu nih murtad kayaknya katanya. Kenapa murtad Benny? gara-gara kitab Al-Quran gak konsisten. Oh, yang mana tuh? Ayat yang mana yang gak konsisten? Coba ajari saya. Yang mana? Iya, Bang? kadang bilang Nabi Muhammad gak bisa baca tulis. Yang mana? Yang mana ayatnya? Yang mana? Bisa. Iya, ayatnya yang mana? Biar saya buka di sini. Yang mana? Ya saya lupa lah. Katanya murtadnya gara-gara Quran gak konsisten. Saya tanya ayatnya lupa. Gimana sih bang? Jangan-jangan abang lupa punya kelamin bang? Ayo Saya bang. Saya kan murtad tapi bukan di Kristen. Oh, murtad bukan di Kristen. Dulunya kan Islam kata abang. Iya, tapi sekarang saya udah nggak punya agama, udah nggak percaya agama sekarang. Ya kan, Akang saya tanya murtadnya abang gara-gara apa? Gara-gara Ya itu sebagian kecil. Iya. Tapi zaman sekarang, Abang murtad toh? Abang murtad. zaman sekarang udah nggak relevan itu sholat 5 waktu tuh. Oh, kenapa bang? Harusnya berapa waktu bang? Ya 1 hari aja sehari gitu. Oh, kayak di gereja gitu, seminggu sekali gitu. Sehari. Loh, terus kenapa abang masuk Kristen yang ibadahnya seminggu sekali? Siapa yang masuk Kristen? Siapa bilang saya masuk Kristen? Nah, terus abang masuk mana? Nggak ada, belum ada. Belum ada. Akang, dia kan murtad. Oke. Tayamum itu kalau kumur-kumur berapa kali? Mana ada kumur. Ada. Siapa bilang?
Ayo. Emang bisa. Binatang yang mati dicekik dan Bukan, nggak jelas suaranya, pakai handset cantik. Sujud sahwi dilakukan kapan? Apa sih nggak jelas suaranya? Tadi gua pelan-pelan sama gua kedengeran. Sekarang sama Bunda Nora yang teriak-teriak gak kedengeran. Gimana sih? Ya, makanya Aduh, bener nih, ini lu itu mengikuti Paulus itu bener-bener ya cerdik, licik seperti Iya. ular. Apa Paulus? Nggak kenal saya Paulus. Sujud sahwi dilakukan pada waktu kapan? Buka HP satunya dia tuh. Enggak. Aku mau ngambil handset dulu, nggak jelas suaramu. Alah. Kamu bukan agama Kristen berarti ya? Bukan. Ah, itu aja dia dengar. Ya bentar. 1 menit ngambil handset. Ngambil handset. Udah lah, kau cari di Google. Udah gak ada lagi cerita. Dia bukan murtad ya, bukan murtad. Bukan. Dia tahu tayamum itu nggak ada, tapi dia tidak tahu sujud sahwi itu apa. Si Benny dinaikkan aja, Akang. Apa? Naik aja. Ini Naikkan aja, kan ada oh Bang si Zuma. Agatha ya. Ya, itu ada Bang Zuma nanti. Halo. Kenapa aku diturunin kayak suara? Ada Bang Zuma, udah. Zuma. Halo, selamat sore. Sore. Sore, Bang. Sore, Bang Benny, apa kabar Bang Ben? Tes, dengar nggak? Bang Benny, Puji Tuhan saya baik. iya, oke, syukur. Alhamdulillah kita memuji Tuhan. Saudari Benny, kalau sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, hubungannya dengan orang-orang di luar Yahudi apa? Taurat yang mana, Bang? Kok Taurat yang mana? Taurat itu cuma satu yang datang kepada Nabi Musa. Nah, inilah Kristen. Lidahnya itu pintar kayak lidah ular. Diturunkan Taurat yang diturunkan Allah. Iya. Atau turun Ya, diturunkan kepada Nabi Musa. cuma ada satu Taurat dong ya. Yang datang kepada Nabi Musa. Ya. Nah, itu kalau di dalamnya ada kebenaran, Lalu? apa hubungannya dengan orang di luar Yahudi? Apa hubungannya kebenaran dalam Kalau Taurat menurut itu? Abang apa? Ya, Kalau kebenaran di menurut luar. Bang Zuma apa, Bang Zuma? Kebenaran hukum Taurat itu berlaku hanya untuk kaum Yahudi, kaum Israel saja. Gak ada hubungannya dengan di luar Yahudi. Itu Tak ada hubungannya.
Gimana? Lalu kenapa dalam Al-Maidah 546 Allah mengatakan kami membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan kitab Injil, dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Petunjuk untuk kaum Israel. Untuk kaum Israel. Taurat itu datang memberi petunjuk, memberi kebenaran, cahaya kepada kaum Bani Israel saja. Jadi pertanyaan saya, berarti ada kebenaran di dalamnya, iya, karena yang nurunkan Allah kepada Israel. Ada kebenaran kepada Bani Israel mungkin diturunkan Allah itu kan yang pertanyaannya apa hubungannya ketika ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Apa hubungannya dengan orang di luar Bani Israel kebenaran itu? Hubungannya dari Abraham. Ya kalau lari ke Abraham. Karena kalian juga mengikuti milah Abraham. Tidak ada hubungannya milah Abraham dengan Taurat. Di dalam kitabnya orang Yahudi, hukum yang datang kepada Bani Israel itu tidak berlaku kepada nenek moyang mereka dan tidak berlaku kepada orang setelah mereka, itu hanya berlaku untuk mereka saja. Ulangan 5, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkatalah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini, yang hidup pada hari ini, kita semua yang masih hidup ini. Jadi hukum Taurat itu hanya mengikat kepada mereka yang hidup pada zaman itu, menurut Musa. Nah, pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat, apakah ada kaitannya, apakah ada hubungannya dengan orang di luar Bani Israel? Ya tentu ada, karena Muslim kok jadinya ke Muslim? Tuhannya membenarkan Taurat, Zabur, Injil. Kok jadinya ke Muslim? Muslim tidak mengambil terjemahan kitab Taurat untuk dijadikan sebagai buku atau kitab dalam agamanya. Yang menggunakan terjemahan kitabnya agama Yahudi kan Kristen. Milah Ibrahim itu sunat itu kan sunat Ibrahim itu bukan di Taurat. Ibrahim sudah sunat jauh sebelum ada Taurat. Gak ada hubungannya, jangan ke situ. Yang jadi permasalahan sekarang ini, dengar. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah Anda menggunakan hukum Taurat itu hanya sebagai pakaian untuk menutupi ajaran pagan Anda. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, diambil untuk menutupi agama pagan Roma. Iya. Maka lahirlah agama Kristen Katolik. Iya. Nanti bertelur tuh, beranak-beranak cucu tuh sampai kepada Advent dan seterusnya. Jadi hukum Taurat itu sebenarnya tak ada hubungannya dengan Kristen. Hukum Taurat itu diambil hanya untuk untuk dipakai nyamar-nyamar sebagai Bani Israel, padahal tidak ada hubungannya. Makanya tadi adik saya memberi pilihan sesuai dengan data di dalam Galatia 2 nomor 21. Di situ diterangkan, jikalau aku tidak menolak kasih karunia, katanya. Sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Makanya Paulus itu datang menjual Kristus sebenarnya. Jadi maksud dari Paulus itu, karena yang diajarkan Paulus itu adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Israel, yang ada di Galatia sana, maka Paulus mendoktrin mereka. Hei Bani Israel yang ada di Galatia, sebenarnya hukum Taurat yang kau pernah dengarkan dari nenek moyangmu itu sudah tak berguna. Yang berguna sekarang itu adalah kematian Kristus. Maka lepaskanlah semua hukum Taurat itu, karena dalam hukum Taurat itu tidak ada kebenaran. Kalau kalian masih mengharapkan ada kebenaran di Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Maka Kristen sejati
adalah tidak menggunakan lagi hukum Taurat sedikit pun, tetapi murni melakukan semua doktrin dan dogma yang sekaitan dengan kematian Kristus. Itu yang harus kalian pahami. Kami orang Islam sudah bosan melihat tipuan-tipuan kalian. Kami umat Islam sudah bosan melihat penyamaran-penyamaran kalian. Boleh gantian, jangan panjangan. Silakan. Kamu ikut Taurat atau ikut kematian Kristus? Saya ikut Kristus. Nah, gitu dong. Harus jelas. Lalu saya tanya, apa hubungan Taurat dengan Muslim? Lah, tidak ada dalam Islam. Dengan datangnya Nabi Muhammad, maka sia-sialah hukum Taurat itu nggak ada di Islam. Maka dengan adanya kemudian Nabi Isa tidak jadi disalib, maka batalah Taurat. Tidak ada. Justru di dalam Al-Quran itu diterangkan bahwa hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel itu adalah hukum yang mengikat Bani Israel. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144 ayat 145. Hukum Taurat hanya milik kaum Israel saja. Itu Al-Quran yang mengatakan. Dan hukum Taurat itu ketika didatangkan kepada Nabi Musa, imam wa rahmah. Wa min qablihi kitabu Musa, imam wa rahmah. Ketetapan yang datang kepada Musa adalah petunjuk dan rahmat bagi kaumnya Bani Israel. Al-Quran membenarkan itu. Lalu Tidak kenapa? mengambil, Kenapa tidak menjadi, kalian tidak mengatakan mengutip bahwa Taurat Musa? dengan matinya Nabi Isa maka hukum Taurat itu batal. Nggak ada kayak gitu. Al-Quran mengatakan hukum Musa Taurat kan, itu, hukum Musa Taurat itu kan termasuk dengar gantian lah. Jangan biar kita dapat poinnya. Nggak ya usah gantian, makanya aku dakwah. diam. Kau sensitif, kau lagi haid ya? Silakan. Dia nggak haid lagi bang, udah menopause. Makanya kita gantian. Sekali kamu terima Kristus, sekali kau terima Kristus, jangan kau sebut-sebut lagi Taurat, karena Taurat itu tak ada hubungannya dengan kalian. Gak ada sedikit pun. Hukum Taurat itu seluruhnya milik kepunyaan Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Jadi sepenuhnya kalian ini adalah kelompok lain, kelompok di luar Israel yang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Itulah kalian. Nah, mungkin kalian memandang, pendahulu-pendahulu kalian memandang bahwa ini kalau saya jual makhluk kuburan ini tanpa ada tempelan dari hukum Taurat, ya ini nggak laku nanti nih. Karena sasaran tembak pertama kali Paulus mengajarkan Kristus yang keluar dari kubur itu adalah orang-orang Yahudi juga. Bukan orang non-Yahudi. Ali Imran 3 ayat 93. Al-Quran. Ya kenapa? Imran 3 ayat 93. Bentar deh. Kenapa? Katakan, bentar, saya bacakan. Katakanlah Ya. Muhammad, bawalah Taurat itu lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Kalau kamu mau jadi orang benar, Allah bilang sama Muhammad, baca Taurat. Anda salah Kenapa itu. kamu Jadi menghilangkan Taurat? begini diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Tidak begitu cara membahas Quran. Itu bukan surah Paulus Al-Quran itu. Harus kaidah ilmu. Tidak hanya Ini dengan maksud saya memahami ini sesuai dengan semua. pendapat sendiri. Dengarkan dulu. Kullu ta'am kana hillal li bani Israel illa ma harram Israel ala nafsi min qabli an tunazzala Taurah. Kul fa'tu bit Taurah fatluha in kuntum sadiqin. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Bani Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Itu betul. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, sekarang apakah mereka orang benar? Bukan. Jangankan membaca Taurat, untuk menunjukkan kitab Taurat di zaman Nabi Muhammad saja sudah tak ada. Apalagi di zaman sekarang. Itu perintah. Katakan kepada mereka, wahai Nabiku Muhammad. Tapi masih dibaca. Berarti Mana kan dibaca? belum hilang. Mana disuruh baca Ali kalau Imran ada. 3. Disuruh baca kalau ada. Kul fa'tu bi'at-Taurah bit-Taurah fatsluha in kuntum sadiqin. Mana ada kata itu? Maka bacalah Taurat itu. Katakanlah Maka bacalah Taurat bawalah itu Taurat, wahai Nabi lalu Muhammad. bacalah. Bahlulnya minta ampun. Perintahnya kepada begini, sama seperti ketika saya mengatakan kepadamu, hei Beni,
jika kau adalah orang yang benar, silakan kau baca Taurat. Nah, bagaimana kau bisa membaca Taurat? Berarti masih Sementara ada. Taurat itu tak ada. Hah? Apa? Loh, jadi apa yang dibaca? Lalu Ya sama dibaca sekarang kan kalau di sini katanya, sama maka sekarang kalau bawalah. saya suruh kamu, Bacalah. saya suruh kamu sekarang, hei Beni, jika kau orang benar, baca Taurat itu jika kau orang benar, silakan kau baca. Ada Taurat kau ingin baca, ada Tauratnya yang mau dibaca, Ini katanya- nggak ada, Ini kan karena kau itu orang tidak katanya benar lagi. bawalah. Nggak ngerti dia. Kau nggak ngerti, orang Yahudi itu dek sudah tidak memiliki kitab Torah. Makanya dikatakan jika kau orang benar baca Tauratmu. Nah mana Tauratmu itu? Nggak ada. Kenapa nggak ada ya? Karena kau memang bukan orang benar. Katanya lihat dengar. Pakai buka kamera mau nunjukkan ke saya lagi. Bacalah. Sekarang saya suruh kamu, saya suruh kau sekarang bacalah Taurat itu jika kamu orang benar wahai Beni. Ayo baca. Mana Tauratnya? Ada Taurat. Loh, kok Mana? tanya sama aku. Ini kan kata Allah. Kata Allah kan ini, kata Muhammad. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat itu. Artinya kalau dibawa Ya berarti ada ampun. Ya ampun. Ya ampun. kitabnya. Lalu kenapa Ya Bang Zul Allah, ya bilang Karim. Tauratnya udah nggak ada? Ya Allah ya Karim. Bahlulnya minta ampun. Udah menepos Bang. Ini ucapan Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Allah untuk ditanyakan kepada ahli Taurat, tuyul. Astagfirullahaladzim. Bukan Nabi Muhammad disuruh baca Taurat. Nabi Muhammad diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk kepada Bani Israel agar Bani Israel itu membacakan Taurat sekiranya mereka orang-orang yang benar. Begitu toples. Inilah sok-sokan mau bahas terjemahan Al-Quran pun masih belepotan apalagi Al-Qurannya. Cuma mau nanya Sebentar dulu sebentar, saya sapa dulu yang lain yang masuk. Ini manusia ya? Manusia Bang, tapi Oh, jadi manusia. jadian. Oh, Halo Tasya. Tasya. Ido. kambing. Oh kok kambing? Yalah. Ido, halo Ido. Ido. Oh alah. Silakan kambing. Coba jelasin dulu surat Al-Haqqah ayat 17. kenapa lah ini? Dia murtad Bang. Dia ngaku dia murtad 30 tahun dia Islam. Orang murtad itu karena dia sudah paham Islam makanya dia tinggalkan Islam. Nah, coba kau pahamkan saya Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 17 itu. Silakan. Iya, katanya kan Tuhan tuh tidak berwujud ya, tapi kenapa dia digendong malaikat gitu loh. Ya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala Kamu quwata buka illa billah. aja suratnya. Kamu ngerti nggak? Kalau di dalam kitabmu itu Tuhanmu pernah datang menggunakan kursi roda. Itu di dalam Tuhan Al-Quran. siapa? Saya gak punya Tuhan. Oh ya sudah kau dibawa. Ngapain kau di sini? Gak cocok binatang di Dia sini. jawab dulu. Nggak bisa. Enak aja. Binatang kok diskusi dengan manusia. Pret. Ini kan dia. Yang Islam jangan dulu minta naik ya, yang Islam. Takutnya nanti ke atas. Aduh. Tidak masalah Ji. Nek mau kau lagi yang lain nih. Ku kerap musiki mulut no. Nek mau kau cepat. Halo Bang Zuma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar aja kakak, tolong nak kakak sebentar. Aja Silakan. pengen sekali. Ini aduh fans berat ini sama Bang Zuma. Bang Zuma, Siap. salam kenal Bang dari Kalimantan Timur ya Bang ya. Wes mantap sekali, masya Allah. Gimana kabarnya Danau Toba? Keruh airnya atau masih jernih?
Adanya Amazon bang di sini bang, tidak ada Danau Toba bang. Oh iya, sorry. Bang, jangan Ya. bosan-bosan menyampaikan kebenaran bang ya. Siap, Pokoknya saya 86. dari belakang bang, betul Baik bang. bang, baik. Siap. Berat saya pokoknya bang. Alhamdulillah sahabatku, saudaraku, barakallahu fiik. Sehat selalu bang. Siap. Sama aja itu yang menghujat Amin. nabi-nabi kita itu bang ya. Baik, kita Kasih seling celah, gunting abangku. Siap. Iya, terima kasih ya kakak ya. Makasih. Pokoknya bangga lah bisa ngobrol sama Bang Zuma langsung ini. Ya Allah. Siap. Makasih banyak ya Bang Zuma ya. Kebetulan Bang Zuma. Ya Allah. Iya bang. Makasih semuanya. Makasih, Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang minta naik tolong Kristen. Kalau mau say hello, nanti aja dulu ya. Ya. Tadi Cantik belum apa-apa turun dia. Saya nggak tahu bang, saya nggak ada turunkan bang. Oh, namanya bagus. Batam ya kan? Nah ini, Mak Cantik Batam kenapa turun tadi Mak? Syukur, Arayu, Sarun, Daeng. Oh ini kalau udah Daeng itu udah lah. Daeng Pabila, Bang, kalau ada penyalipan jangan dulu naik bang. Syukur, Sarun, Daeng, Deng Tonji, nih Uncle, Sarung. Sarun, Amak kali gimana, bosku? halo bang, Sarun. Oh, tak ada. Uncle, halo Uncle. Ya Kak Nora. Ya bang, selamat sore agama apa? Sorry Kak Nora. Saya agama Islam, tapi pengen dengar aja boleh nggak? Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum bang, salam kita ya bang. Waalaikumsalam. Saya dengar aja ya. Saya senang mendengar dramanya Bang Zuma soalnya. Oh, nggak bilang, saya ngefans sekali sama abang. Nggak, doanya bang. Nggak bang. Dia jangan diturunin ya. Saya pengen dengar dramanya Bang Zuma ya. Wah bang, jangan diturunin. Bang, jangan diturunin yang lain bagaimana bang? Nggak boleh kayak gitu. Kan ada kamar lain tuh, alamak. Alamak. Oke bang, makasih ya bang. Abang kita dari Medan berarti ini, alamak. Ini kayaknya di negara mana bang? Saya dari Aceh. Aceh. Iya. Sementara sekarang tinggal di Jakarta. Oh, iya. Masya Allah. Halawa, ya di mute dulu bang. Kalau tidak saya turunkan nanti bang. Halawa, Ya, Halawa, selamat sore bang. Agama apa bang? selamat sore. Ya. Sore bang. Dari mana Ki? Dari Protestan. Nah, Protestan. Kita dengar tadi apa yang kusampaikan bosku? Dengar. Iya. Nah, bagaimana tanggapan tak? Nah, di situ saya membaca dari Ulangan 5, Ulangan 33, hukum yang datang kepada Bani Israel itu ya punyanya Bani Israel, bukan punyanya kakeknya Bani Israel, bukan juga orang-orang yang setelahnya. Berarti betul-betul tidak ada hubungannya dengan orang Kristen. Kan orang Kristen ini jangankan moyangnya Israel, ya, keturunan Israel saja tidak. Sementara hukum Taurat itu hanya kepunyaan orang Israel saja. Nah, sedangkan ada pilihan, nakasih ki Paulus toh, nah bilang begini, kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-siami kematiannya Kristus. Jadi antara dua ini, Kristen harus menyatakan sikap, memilih kematian Kristus atau masuk menyamar menjadi pengikut Nabi Musa. Nah itu, jadi jangan diambil dua-duanya, karena ketetapan dalam kitabnya Yahudi masih tertulis di terjemahannya yang saudara pakai. Nah bagaimana menurut saudara itu? Saya sendiri sebagai muslim pusing nggak lihat bagaimana bosku? Sulawesi bang. Iya, sama-sama. Sulawesi pinggir.
Ya silakan Bang Halawa. Iya Bang, saya juga sudah tahu itu semua. Bahkan hukum Taurat itu sudah tidak berlaku bagi Kristen gitu. Dan saya sudah tidak mempercayai Kristen sebenarnya Bang, itu masalahnya. Hah? Sudah Jadi tidak percaya Protestan. mau jadi Kristen, kemana ini? belum tahu Bang, belum tahu. Saya mau nanya aja Bang, untuk Ya memastikan. Allah ya Karim. Untuk memastikan gitu. Mau nanya. Jadi sudah nggak percaya Kristus? Udah nggak percaya Bang. Saya hanya memastikan aja Bang. Allahu Akbar. Mau bertanya aja sama Abang gitu. Tentang Oh iya silakan. Yesus ini Tuhan gitu. Oh iya silakan. Apakah ada satu perkataan Yesus kalau dia itu Tuhan? Itu aja yang saya tanya Bang. Karena saya mencari beberapa, saya sudah mencari di Alkitab sendiri, nggak ada sama sekali gitu. Bible. Bible, iya. Iya, memang nggak ada. Memang satu kata. Adapun iya. Tadinya apa? Protestan? Iya, Protestan Bang. Oh siap. Saya orang Nias Bang, orang Nias. Jadi oh. Marga apa Ya sama dengan Marga Halawa, Dinda Nora juga. Marga Halawa. Enak aja. Saya bukan niat. Abang yang bilang katanya Halawa itu apa? Sulawesi. Makanya saya tanya Sulawesi. Nias, saya Halawa. Oh, kenapa pakai logat Makassar Bang Zuma? Biar rindu ya. Jadi Bang Halawa gimana? Kalau sudah ragu-ragu di Kristen. Di dalam bahasa Aram, Yesus itu kan diindikasikan menggunakan bahasa Aram. Kau menyebut aku guru dan tuan, ya, Rabam wa Maran, artinya guru dan tuan, bukan Eloah, bukan Elohim, tapi Maran. Kalau Maran itu kan artinya mar itu tuan, bukan Tuhan. Jadi Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel, kau menyebut aku guru dan tuan. Tuan sini junjungan. Dan memang betul, akulah tuan. Tuan apa? Tuan yang diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin, sebagai gembala untuk kepada Bani Israel. Makanya dikatakan hidup kekal itu adalah ketika mereka mengenal aku adalah Tuan, Maran. Sebagai Mar, sebagai Kurios, sebagai Tuan atau yang dirasulkan pada saat itu kepada Bani Israel. Hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus, skala prioritas Yesus harus dikenal sebagai manusia yang diutus Tuhan kepada Bani Israel. Dan itu iman kami Bang. Dalam Al-Quran surah As-Sab, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa mengatakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan kepadamu, membenarkan kitab Torah yang datang sebelumku dan memberikan pesan dari ilahi akan datangnya sosok Nabi yang datang setelahku yang bernama Ahmad. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi aku Nabi Isa ini adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel, mengajarkan kembali kepada mereka hukum Torah, lalu memberi kabar gembira akan datangnya seorang penghibur lain yang datang setelahku yang bernama Ahmad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Apakah ketika Nabi Muhammad bertemu dengan orang-orang Yahudi terbukti benar mereka mengatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir? Ya, berarti Al-Quran terbukti benar adanya. Seperti itu. Silakan Bang. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Saya hanya memperkuat aja gitu. Iya. Jadi memang
Tidak mungkin seorang nabi, tidak mungkin seorang Mesias, manusia suci pilihan Tuhan, datang ke Bani Israel mengajarkan yang tidak diajarkan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya. Anak di situ dalam tradisi Yahudi adalah hamba yang lengket, yang dekat, yang intim dengan Bapa. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kudu wajib percaya kepada Yesus. Hei Yesus, iam nyai, Anda siapa? Saya utusan Tuhan kepada Bani Israel. Percaya kan enggak? Percaya. Kalau percaya selamat. Itu. Silakan Bang. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Cuma mau nanya itu aja Bang. Jangan tanya lagi. Udah itu aja dulu, ini ada kerjaan gitu. Oh. Cuma kan selewat aja kebetulan barusan gitu. Karena ada iya. Saya baca adakah kebenaran dalam Taurat. Nah, memang saya sudah tahu itu. Mantap. Masya Allah. Kristen memang nggak ada kebenaran untuk dalam Taurat, karena Paulus sendiri sudah membatalkan itu semua. Mantap sekali. Tanda-tanda syahadat ini. Oke Bang, terima kasih ya. Siap saudaraku, Masya Allah. Ya, selamat sore Bang. Sore saudara Halawa. Hati-hati di jalan, Dik. Oke, siap Bang. Jangan lama-lama Ki. Jangkit lama-lama, jangkit putar kikinya belakangan di depan. Lupa Jangan ki lama-lama. Jangan meki lama-lama. Ini saya di Jakarta sekarang. Satu Jakarta nanti mau kuajari logat Makassar. Jadi hari ini orang di Makassar dialek Jakarta. Saya di Jakarta mau ngajarin orang Jakarta dialek Makassar. Biar tukaran tempat. Tukaran dialek. Baru orang Makassar pakai bahasa Jakarta. Sini. Bagaimana itu? Mangga kanggo. Gampang. Kanggo hotel Geser lu. Suaranya. Gue mau cadok di sini. Gitu. Gue mau mempo di sini. Geser lu. Gimana lo ke Makassar diganti dengan Jakarta ganti ya? Nanti giliran dalam kelas gurunya bertanya pakai dialek Jakarta tuh anak-anak sekolah di Makassar nanti ya. Ya. Ayo murid-muridku, tolong perhatian kepada Bapak Guru. Iya Pak Guru, tolong jelaskan apa-apa mua yang dimaksud dengan ilmu ekosistem. Kacau. Apa-apa mua? Coba diterangkan anak-anak sekalian apa-apa mua yang dimaksud dengan jaring-jaringan ekosistem. Nah, gitu nanti. Jadi ada pergantian dialek. Karena saya di Jakarta ini kan memberikan pembelajaran bahasa dialek bahasa Makassar pada masyarakat setempat. Tadi saya turun di lobi apartemen, teman-teman di bawah sapam langsung bilang, "Selamat siang bosku, apa kareba?" Mulailah, ya kan ya. Udah mulai security di lobi itu di bawah sudah tahu orang Makassar Bang Suma. Lucu aja sih Bang, tapi memang kalaupun juga begitu Bang, kalau pas pada waktu marah itu akan keluar logatnya masing-masing
Kandung kebijaksanaan mendalam tentang kejujuran batin. Cuma salam untuk Kaltim dulu Bang. Sapa dulu Bang Juma. Kan udah ku bilang. Halo, Saudara Kristen, kita di sini diskusi. Kalau mau lagi jumpa Bang. Ruslan. Oh, ya Pong. Ya Pong. Jadi jangan pakai bahasa logat, jangan pakai logat Makassar. Ya Pong. Keluarga. Halo keluarga. Jadi agama Islam. Oke. Open cam, Bang. Ferry. Oke, open cam. Anda udah bisa open cam. Eli kalau mau dihuni belajar Apa ngomong dulu. kebenaran dalam Eli Taurat? belajar ngomong dulu kalau mau dihuni. Di Kalau kitab agak kamu. ngeliat memang turunkan aja ya, Bang. Kalau agak udah lama kali ini tidak apa dia, tidak, aduh entahlah. Silakan Bang Zuma. Adakah kebenaran dalam Taurat maksud? jaringanku, suaraku terdengar nggak? Kedengaran, Bang. Oke. Ketetapan hukum Taurat. Kemudian Tuhan yang sama mengabarkan dan hukum Taurat itu tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini penumpang gelap yang mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi untuk dipakai menutupi ajaran pagan Romawi gitu. Jadi muncul pertanyaan kepada orang Kristen yang sebenarnya untuk membuka tabir penyamaran Kristen. Apakah menurut Kristen ini ada kebenaran dalam hukum Taurat? Apa itu hukum Jawab. Taurat? Apa yang kamu paham mengenai hukum Taurat? Bang Kamu tahu Indra apa itu Syukron. hukum Taurat? Kamu kalau tidak bisa jawab,
Kalau tidak pakai air 1 sendok. Taurat mau kau mempila-pila lagi Taurat, sedangkan Taurat itu tak ada hubungannya dengan kau. Orang ngeyel, ngapain dia tanya lagi Taurat ya kemana? Taurat di Islam itu nggak ada. Taurat itu cuma satu yang datang kepada Bani Israel. Kristen tidak ada Torah baginya. Kristen hanya menggunakan terjemahan Torah itu sebagai alat untuk melancarkan aksi pengajaran agama Romawi. Gak ada hubungannya Taurat itu dengan Kristen, gak ada. Mereka menyembah Yesus bukan karena Torah. Mereka makan babi bukan karena Torah. Mereka mengajarkan kemudian Paulus sebagai rasul bukan supaya sok cantik dipoles sedikit. Seibarat wanita palsu, dia adalah laki-laki yang menggunakan pakaian tak ada hubungannya dengan kalian dengan hukum Torah itu nggak ada. Yang larang makan babi kan ada di Taurat Musa. Lalu kenapa Muslim pakai hukum Musa? Iya. Hukum Musa pula ini sama aja nih.